pada dirinya. Dia nomor satu panjat tepinang, dia nomor satu tarik tambang. Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan Manusia Madesu di Easy Film. Ingat sekali lagi kalau ada salah penyebutan mohon dimaklumi, oke? Untuk para tiktoker jika tak suka skip aja, oke? Film kali ini gua akan membahas jejak musik paling keras di tahun 1980-an dan di tahun 1990-an, di mana thrash metal menjadi musik perlawanan terhadap budaya pop, hingga menjadi sumber paling berpengaruh atas perkembangan musik cadas sampai hari ini. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka ketika musik pop sedang merajai industri musik dunia. Kemudian muncullah musik metal dalam bentuk perlawanan atas budaya pop, dengan munculnya serangan Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, dan lain-lain. Setelah itu orang-orang beralih ke metal. Tetapi ada orang yang menganggap kalau musik metal saat itu terlalu berlebihan, tak seperti musik Van Halen atau Rush. Kemudian Metallica, Slayer, Anthrax adalah band yang dianggap paling cepat dan keras, sehingga beberapa orang ingin melebihi cepat dan gilanya mereka. Kemudian lahirlah thrash. Thrash sendiri berasal dari musik hardcore yang mempengaruhi band-band metal. Istilah thrash muncul karena mereka selalu membuat kekacauan di klub-klub event musik. Thrash lahir di 3 tempat. Di LA ada Metallica dan Slayer, di Bay Area ada Exodus, dan di New York ada Anthrax dan Overkill. Band-band itulah yang kemudian menciptakan pengaruh besar terhadap musik thrash. Media-media ketika itu juga selalu memutarkan musik thrash, tetapi bukan karena musiknya, melainkan karena liriknya yang sangat provokatif. Di Amerika ada 2 major label khusus musik cadas seperti Megaforce dan Metal Blade. Keduanya mempunyai kekuatan akses komersial sehingga bisa membantu dalam penyebaran musik ke seluruh Amerika. Johnny, Marshall, dan Brian Slagel adalah 2 owner label yang mendirikan label khusus merilis album-album cadas. Brian Slagel adalah orang yang merilis album kompilasi berjudul Metal Massacre. Kompilasi itulah yang menggoncang Amerika, bahkan setelah itu banyak band-band thrash bermunculan. Di tahun 1983 dan 1984 banyak band Amerika menggarap musik thrash, dan energinya sangat terasa karena semua band terlibat dalam perkembangan musik thrash, seperti band Slayer yang awalnya hanyalah band cover bernama Dragon Slayer. Semua penikmat musik mencari musik paling ekstrim dan paling populer saat itu, seperti Mercy Fate, Venom, Motorhead, dan kemudian lahirlah Metallica. Metallica hadir formasi awal yaitu Lars, James, dan Dave Mustaine, yang akhirnya Dave kembali mendirikan band bernama Megadeth sebagai bentuk kekecewaan terhadap Metallica. Band Metallica saat itu seperti penguasa panggung, namun mereka hebat bukan hanya karena musiknya, tetapi karena aksi panggungnya yang cukup keren. Musik thrash adalah evolusi musik, bukan diciptakan seseorang. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Metallica di album pertama banyak mempengaruhi pencinta musik thrash metal. September 1986, Metallica mendapatkan sorotan besar saat meninggalnya Cliff Burton, basis Metallica, karena kecelakaan. Cliff Burton dikenal sebagai orang yang rendah hati. Ia tak peduli akan kepopularitasannya, dan itu selalu ia terapkan di Metallica. Dari semua band metal, Metallica yang terbaik saat masih ada Cliff Burton. Cliff adalah legenda yang kehadirannya tak bisa tergantikan. Setelah kehilangan Cliff, irama mereka secara bertahap menjauh dari thrash. Banyak orang yang mengatakan andai Cliff masih ada, itu tidak akan terjadi. Saat Dave Mustaine dikeluarkan dari Metallica dan diganti Kirk Hammett Exodus, banyak pengamat yang menyesalkan tindakan itu, karena menurut mereka, Dave adalah komposer terbaik di Metallica.
Lalu saat Megadeth muncul, Dave akhirnya dapat membuktikan jika Metallica telah salah mengeluarkannya. Dave Mustaine mampu menulis musik yang tak ditemukan di Metallica. Musiknya sangat tegas dan cepat. Walau Megadeth terbilang band baru, namun Megadeth sudah menjadi band yang mengagumkan. Menurut opini beberapa orang, tanpa Dave Mustaine tak akan ada Metallica dan tak akan ada thrash metal. Kemudian pergerakan musik thrash metal di LA sangatlah luar biasa. Banyak band-band besar yang lahir di sana, seperti Metallica, Megadeth, Slayer, dan band-band lainnya. Padahal musik LA adalah kota glam rock yang dianggap musik untuk para musik alay seperti Motley Crue dan lain-lain. Menurut mereka, kenapa orang-orang mau melihat pria berpakaian seperti wanita, sampai memakai make up dan baju ketat. Lalu saat itu, thrash dan glam sepertinya terus bersaing. Kemudian muncullah band Slayer yang membuat LA dikuasai oleh thrash metal. Pertama kali Slayer muncul dengan dandanan yang menyeramkan. Mungkin saat itu satu-satunya band thrash metal yang berpenampilan seperti itu. Ketika melihat Slayer tampil, untuk pertama kalinya, kesan pertama mereka sangat menyeramkan. Dan ditambah musik mereka yang sangat keras bising namun sangat luar biasa. Saat album pertama Slayer dirilis, albumnya menjadi album terbaik yang mengubah segalanya dan menjadi album sangat fenomenal. Band Slayer kemudian menjadi band paling berpengaruh dibandingkan Metallica dan menjadi band thrash tersukses di LA. Musik thrash akhirnya menjadi musik paling populer pada tahun 1983 di Bay Area, dan kota itu menjadi kota ibu kota thrash metal di dunia karena terdapat band-band hebat yang lahir di sana. Di kota itu juga terdapat event musik besar thrash metal bernama Metal Monday, dan banyak band-band yang mengantri untuk berpartisipasi ditampil di sana. Setelah itu ada Rod Tyson yang membuat acara event musik besar di sana untuk menampilkan para dedongkot musik thrash metal dan menyatukan skena thrash metal di seluruh Amerika. Sehingga jika setelah acara musik selesai, semua berkumpul dalam satu tongkrongan tanpa peduli seberapa besar band mereka. Kemudian Exodus adalah band hebat dengan gitar dan scream yang membuat semua orang terkejut jika mendengarnya. Exodus adalah kekuatan musik yang nyata. Di setiap penampilan mereka, para penonton tak pernah kecewa. Setelah itu, Metallica mengajak Kirk Exodus untuk bergabung di Metallica. Meski begitu, Exodus tetap berlanjut hingga mereka membuat album thrash metal yang sangat luar biasa. Paul Beloff, sang vokalis, juga kerap kali melakukan hal-hal gila saat mereka tampil. Lalu ketika Paul, sang vokalis, keluar dari Exodus pada tahun 1989, posisinya digantikan oleh Steve. Ia hanya anak muda. Namun Steve berhasil menunjukkan jika ia layak berada di Exodus. Para militan thrash maupun metalhead sangat loyal terhadap musik thrash. Mereka selalu menikmati musik thrash dimulai dari band kecil hingga band besar. Mayoritas militan thrash berpenampilan seperti fans Iron Maiden dengan memakai sepatu kets, jin ketat, gondrong, kaos tur yang menjadi jadwal manggungnya, dan yang paling penting, rompi jeans tanpa lengan. Kemudian untuk perempuan, lebih berpenampilan hitam-hitam. Mereka selalu ada di mana-mana dengan khasnya yang gondrong, headbanging, lompat dari panggung, dan moshing. Tetapi mereka selalu berkata jika mereka selalu menyukai panggung kecil seperti di klub-klub karena mereka dengan mudah untuk naik ke panggung dan melompat dari atas panggung. Di New York, komunitas mayoritasnya berasal dari New Jersey, Brooklyn, Queens. Di tempat itu, komunitasnya bisa melebihi New York sendiri. Seperti di New Jersey, terdapat komunitas metal bernama All Bridge Militia, segerombolan yang kerjanya selalu berkaitan dengan musik metal. Saat tiba di sana, mereka selalu menjamu komunitas lain saat berkunjung ke skena mereka. Dan seperti band Venom, Slayer, Metallica pernah berkunjung dan tinggal di markas mereka. Di era 80-an, musik hardcore menjadi sangat populer, dan itu sangat-sangatlah menyenangkan karena musik thrash, punk, hardcore muncul hampir bersamaan. Namun ada kekhawatiran karena bercampurnya hardcore, punk, thrash di event musik selalu terjadi konflik, hingga hardcore, punk, dan metal dianggap bermusuhan saat itu. Dan itu terjadi ketika di acara musik besar di LA pada tahun 1986 yang ditonton hampir sekitar 3.000 orang para skinhead, punk, hardcore maupun metalhead. Di sana mereka terlihat ketidakakuran hingga acara itu menjadi acara musik paling rusuh dan event itu harus dihentikan.
Awalnya konflik itu sangat sulit diselesaikan, namun secara perlahan akhirnya konflik itu selesai dengan sendirinya. Dan itu bisa dilihat ketika Hatebreed tampil yang memainkan musik hampir membawa dua elemen berseberangan, seperti hardcore dan metal. Disitulah kita bisa melihat di mana para metalhead, punk, dan hardcore bersama-sama dalam satu area mosh pit. Ketika itu, untuk menjadi band besar harus melalui tur. Maka mereka harus hidup di jalanan dan harus terbiasa jauh dari rumah, karena perjalanan tur yang sangat penting untuk membesarkan nama bandnya. Banyak yang bermimpi menjadi band besar dan tampil di panggung besar. Namun untuk menuju ke sana, memang harus dengan perjuangan yang besar. It's not for everyone. Having done sell albums is what they had to do. There are definitely Umumnya musik thrash metal berada di Amerika, tapi semua orang terkejut ketika melihat di skena Jerman. Ketika band-band Amerika tampil di Jerman, mereka sangat tidak percaya dengan reaksi metalhead di Jerman. Skena di Jerman seperti di Amerika, mereka berpogo, moshing di area mosh pit yang sangat chaos. Musik thrash di Jerman banyak terinspirasi dari Exodus dan Metallica, tetapi karakter vokalnya lebih mengandalkan scream. Di sana juga ada band besar bernama Kreator yang bisa disebut Metallica-nya thrash di Jerman. Mereka paling agresif dan salah satu band yang paling berpengaruh di sana. Di era 90-an banyak band thrash metal bermunculan di seluruh negara. Saat itu musik thrash menguasai seluruh dunia. Lalu muncullah mega tour Eropa Amerika yang menampilkan para dedengkot thrash metal. Tour itu bernama Clash of the Titan yang sangat penting karena itu pertama kalinya thrash metal merajai dunia. Di tahun 1993 sampai 1996 adalah era paling buruk untuk band-band metal karena musik grunge telah mendominasi hingga media melakukan apapun untuk menghabisi musik metal. Sampai beberapa label mulai enggan kontrak bersama band-band thrash metal. Di tengah tenggelamnya musik metal muncullah band bernama Pantera yang mulai menjadi pengaruh besar terhadap metalhead yang tengah dilibas oleh Nirvana, CS, dan kawan-kawannya. Metal yang seharusnya sudah mati kembali hidup setelah Pantera berada di urutan atas tangga lagu dan mendapatkan platinum yang kemudian menjadi bukti jika para metalhead masih ada dan setia. Akhirnya band Pantera mampu mengembalikan panji thrash metalnya di era 90-an saat band-band metal lainnya sudah kehilangan energinya. Namun para metalhead harus kecewa saat Pantera secara tidak resmi bubar di tahun 2003. Grunge juga akhirnya tenggelam oleh musik metal dan setelah itu, musik seperti Limp Bizkit bermunculan. Menurut mereka, jika bukan awal dari thrash metal, new metal tak akan pernah ada. Seperti Slipknot yang dikategorikan ke dalam new metal. Thrash masih ada dan kembali dengan cara yang baru. Meski bermula dari skena kecil, terbukti thrash menjadi besar dan sangat berpengaruh untuk skena musik cadas di dunia. Walaupun grunge dan rap metal datang secara tiba-tiba, tetapi mereka tetap dipengaruhi oleh band-band thrash metal di era 80-an. Hari ini memang bukan thrash metal yang terdengar keras atau yang biasa kita dengar, tetapi itulah evolusi musik yang relevan dengan hari ini. Dan semuanya berasal dari thrash metal. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bahwa kita harus terima hari ini. Tetapi thrash metal tetap hidup di antara kita. Lalu film pun selesai. Rokok. Oke CS-ku, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah penyebutan hingga pengeditan. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Udah deh. Non.